setelah dinobatkan sebagai Duta Pancasila oleh sebuah partai politik dan dokter klinik Pancasila oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kemenhan, Kamis kemarin Gotik yang ditemani oleh sang sahabat Julia Perez menemui panggilan untuk bertemu dengan putri mantan Presiden Indonesia pertama, yaitu Rahmawati Soekarno Putri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemanggilannya ini terkait dengan kabar penobatan pelantun 1 jam saja itu sebagai Duta Pancasila, mengingat Zaskia sempat melakukan kesalahan yang cukup fatal dengan menjadikan lambang negara sebagai bahan candaan. Atas kebodohan saya memohon maaf dan mudah-mudahan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia untuk lebih lagi memperhatikan lagi Pancasila, lebih belajar lagi Pancasila, menghargai lagi Pancasila, jangan sampai terkecoh seperti saya, jangan sampai mengulang lagi gitu. Saya juga janji saya tidak akan mengulang lagi dan insya Allah mudah-mudahan saya akan menjadi lebih baik lagi dan saya akan belajar pelan-pelan untuk lebih memahami Pancasila ini. Katakanlah sebagaimana saya sampaikan kemarin, permintaan maaf pun sebetulnya tidak dalam kapasitas saya dalam hal mengintervensi proses hukum. Jadi sebagai warga negara yang baik, taat hukum, dan kita sebagai negara hukum ini harus tetap dilanjutkan. Bahwa apapun nanti hasilnya itu terserah kepada penyidik. Kan saya bilang waktu itu, saya katakan kalau 2 kali 24 jam bahwa Kementerian Pertahanan tidak mencabut atau mengklarifikasi tentang apa yang diberitakan tentang pengukuhan dokter klinik Pancasila itu, maka saya akan somasi. Tapi kemarin sekitar jam 4 saya mendengar berita bahwa Menhan sendiri sudah menyatakan mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Jadi dengan sendirinya saya umumkan untuk melakukan somasi. Kataan untuk klarifikasi dari Dephan saya menyambut baik dan memang seharusnya menempatkan Mbak Zaskia ini secara proporsinya lah ya. Tentunya kalau dikonotasikan dengan istilah itu kan jadi kelihatan nyeleneh lagi, melecehkan lagi kan, seolah-olah Mbak Zaskia yang baru bertobat dan ingin belajar mendalami tentang Pancasila tiba-tiba sudah seperti diangkat menjadi seorang ahli yang mengerti Pancasila. Anaknya presiden pasti nervous gitu. Mak, ini ngapain mak, anak presiden mak? Bingung banget. Kan panik bu, dia panik banget. Bu, anaknya presiden mak, dia orangnya baik banget, penyayang. Tenang aja, tenang, sabar. Kita kan anaknya juga, aku bilang. Pasti kita dikasih sayang kok di situ. Tujuan kita baik, insya Allah semuanya buahnya baik. Ya manusiawi lah, cuma ya bismillah aja. Yang namanya kita mau niat baik, mau minta maaf, ya mau bersilaturahmi ya harus siap, harus kuat. Nah, ayo, semangat. Ya saya baru memberikan sebuah buku, tapi ini saya pikir sangat penting dan sangat prinsipil ya di dalam kalau kita bicara tentang Pancasila, yaitu buku tentang pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni di depan sidang Dokuristu Judi Sakai. Itu tentang Pancasila. Jadi ini buku dinamakan buku Hari Lahirnya Pancasila. Dari situ terusnya kembali. Nah baru kemudian nanti Mbak Zaskia bertahap bisa mengelaborasi sila-sila dari yang Pancasila yang ada itu apa maknanya.
Di balik kasus dugaan penghinaan lambang Pancasila yang dilakukan Gotik, nyatanya mampu membawa hikmah tersendiri bagi pemilik goyang itik tersebut. Setelah kasusnya tuntas, Gotik berniat untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Mengetahui hal itu, Rahmawati Soekarno Putri sangat mendukung, mengingat tak ada batasan usia dan kata terlambat untuk menimba ilmu. Iya pastilah. Pastinya. Pastinya ya, pendidikan itu ya makanya ya sangat penting gitu, sangat penting sekali ya. Kalau Penting sekali. sangat penting ya. Ya beginilah. Ya udah jalani aja gitu, jalani aja yang semuanya sudah terjadi. Jadi Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Pembelajaran buat kita semua dan buat saya. Jadi ya. Mas, kalau ilmu tuh tidak pernah ada batasnya. Ilmu tuh makin hari makin tinggi, makin dalam. Jadi kalau ditanya sampai seberapa, saya aja juga masih terus menggali kok. Walaupun saya udah boleh kata di luar kepala, pengertiannya juga bukan hanya hafalan 1, 2, 3 Pancasila sampai itu ya, sila-sila, tapi udah harus bisa mengelaborasi, bisa mengimplementasi utamanya apa itu prinsip-prinsip dari sila-sila itu. Sementara ini yang kita rasakan memang pemerintah ini sangat kurang ya dalam memberikan pencerahan atau penerangan tentang nilai Pancasila. Kalau dulu saya masih ingat dari kita Taman Kanak-kanak itu sudah mulai ada pengenalan ya tentang lambang-lambang negara. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada tuh. Cucu saya aja nggak ngerti karena di sekolahannya nggak pernah diajarin. Apalagi itu harus ditanamkan dari dini, dari masa tuh masih kecil gitu. Jadi harus bertahap terus.